dari salah satu pendamping bahwa banyak sekali buku tabungan PKH, banyak sekali buku tabungan dan KKS PKH yang masih dipegang oleh bank. Setelah diurus, setelah dikonfirmasi ke bank, kenapa bank tidak menyalurkan KKS dan buku tabungan dan sebagainya? Itu karena ini informasi ya, saya ngutip ini pemirsa dari penjelasan dari salah satu pendamping bahwa bank belum mendapatkan instruksi dari pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Leman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan Usik, kali ini kita akan meneruskan usik tentang masalah bansos lagi. Karena sebelumnya kita ngusik tentang masalah persoalan penyaluran bansos dari pendamping, dari dinsos, dari aparat dan segala macamnya. Clear, sudah banyak yang terurai gitu ya. Ternyata usik yang terakhir yang saya lakukan justru ada indikasi kuat bank penyalur tidak steril dari kerja-kerja tangan mafia. Bank penyalur, saya ulangi, bank penyalur tidak steril dari kerja-kerja tangan mafia. Pemirsa usik, sejak tayangnya usik terakhir tentang masalah bansos yang sempat saya usik bahwa di bank penyalur itu juga justru ada juga ya tangan-tangan mafia yang bekerja. Saya mencoba untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi ke pimpinan cabang Bank BRI, penyalur PKH dan yang lain-lain. Sampai detik ini pihak Bank BRI Kabupaten Bangkalan masih minta waktu kepada saya untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul di usik yang pertama. Bicara masalah bantuan sosial, tidak hanya PKH, tidak hanya BPNT, ada KIP, ada PIP, ada lain-lain yang memakai bank, ya, yang memakai bank. Saya mengira itu juga tidak jauh berbeda dengan persoalan yang ada di bansos, KIP misalkan. Banyak sekali orang tua dan siswa yang tidak tahu dan tidak paham bahwa anaknya adalah penerima program Indonesia Pintar, KIP. Tidak memegang kartu KIP, tidak memegang buku tabungan pelajar. Yang itu sebetulnya adalah bukti bahwa siswa itu adalah sebagai penerima program KIP. Dan yang sering kita dengar selama ini, itu banyak yang bisa cair tanpa sepengetahuan dari pihak terkait, pihak siswa atau wali siswa. Dan itu terjadi bertahun-tahun pemirsa usik. Itu juga kalau berangkat dan berbicara seperti yang apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa di bank itu ada KYC, knowledge of customer gitu ya. Apa istilah saya kurang tahu, tapi intinya bank tidak akan bisa melayani, bank tidak boleh melayani, tidak boleh memberikan, tidak boleh mencairkan kepada yang bukan customernya sendiri, yang bukan nasabahnya sendiri. Tapi kenyataannya dalam konteks bansos ini banyak sekali terjadi. Bahkan sudah berulang kali saya sampaikan itu sering ada, termasuk di KIP, juga di PKH dan lain-lain. Uang sudah cair, penerima yang berhak tidak tahu, tapi uang sudah cair, termasuk di KIP dan lain sebagainya. Nah, kalau sebetulnya bank penyalur ini yang notabene informasinya dulu adalah untuk bagaimana menyempitkan ruang gerak penyalahgunaan bantuan itu lewat bank penyalur, ternyata sekarang hal semacam itu tidak bisa menjawab terhadap kekhawatiran itu. Tujuan dari program bantuan yang dulunya BLT, bantuan langsung dan macamnya itu banyak yang dianggap dipotong, dikurangi dan macamnya. Setelah pakai bank
bertujuan untuk agar tidak ada ruang untuk memotong dan semacamnya. Ternyata sekarang tidak hanya dipotong tapi tidak tersampaikan. Banyak itu yang terjadi pemirsa. Mas Taufik, khusus bank penyalur, bank apapun, bank penyalur bantuan dan bantuan apapun, tidak steril dari tangan-tangan mafia, tidak steril dari kerja-kerja mafia. Banyak buktinya. Hari ini saya mendapat informasi pemirsa Usik, mendapat informasi dari salah satu pendamping bahwa banyak sekali buku tabungan PKH, banyak sekali buku tabungan dan KKS PKH yang masih dipegang oleh bank. Setelah diurus, setelah dikonfirmasi ke bank, kenapa bank tidak menyalurkan KKS dan buku tabungan dan sebagainya? Itu karena, ini informasi ya, saya ngutip ini pemirsa, dari penjelasan dari salah satu pendamping, bahwa bank belum mendapatkan instruksi dari pusat. Bank masih belum mendapatkan instruksi pusat untuk menyalurkan itu. Di sisi yang lain, informasi juga, ini catat ya, informasi juga, kalau KPM-nya sendiri yang datang dan didampingi oleh siapapun atau KPM sendiri datang ke bank, ini bisa dicairkan. Ini lagi-lagi ada persoalan. Informasi yang saya dapatkan hari ini kurang ratusan KPM yang masih dipegang bank penyalur dari khususnya di program PKH. Dan itu semua entah apa yang menjadi persoalan dari bank, tapi informasi yang sempat saya dapatkan dari salah satu pihak terkait, karena bank masih menunggu instruksi dari pusat. Ya, apapun alasannya, keterdesakan bantuan itu segera untuk bisa didapatkan dan diterima dan dimanfaatkan oleh KPM itu penting sebetulnya. Tidak boleh hal-hal semacam itu tidak disegerakan, karena pemirsa Usik, kalau bank ini semakin lama menyimpan duit, semakin lama tidak menyalurkan duit, bukan tidak mungkin ini juga berdampak nilai yang bisa diambil dan juga didapatkan oleh bank penyalur itu sendiri. Orang kita deposito aja kita dapat bunga gitu kan. Bagaimana kalau itu miliaran atau triliunan duit yang ngendon di bank dengan alasan-alasan semacam itu, maka akan banyak nilai-nilai keuntungan yang bisa didapatkan oleh bank penyalur. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, karena sampai hari ini masih belum ada penjelasan dari pihak bank, meskipun saya sudah minta untuk mengklarifikasi khususnya terkait dengan urusan program PKH yang hari ini informasinya itu ada ratusan KPM yang masih dipegang oleh bank penyalur, buku tabungan dan KKS-nya, karena belum ada instruksi katanya dari pusat. Dan ini penting untuk segera di-clearkan oleh bank penyalur. Kenapa masalahnya? Apakah karena menurut informasi yang saya dapatkan itu justru laporan itu sudah ada bahwa tabungan dan buku itu sebetulnya sudah menjadi KPM aktif untuk menerima. Akan tapi ada persoalan yang di bank, hal yang semacam tadi itu pemirsa Usik. Lagi-lagi kalau sebelumnya di aparat sudah clear di aparat desa, kalau sebelumnya kan ada sinyalir dipegang aparat desa, dipegang pendamping, dipegang yang lain-lain, dinsos dan lain sebagainya. Ini sekarang justru tidak di situ. Justru karena semuanya itu lewat perbankan ya, bank penyalur, maka semua yang harus nyampe ke KPM itu harus lewat bank. Ini adalah pintu satu-satunya yang bisa masuk yang bisa diterima oleh KPM penerima manfaat. Justru yang sekarang yang luput dari perhatian kita semuanya, luput dari perhatian aktivis, luput dari perhatian pemerhati, bahwa di bank ini dianggap steril, di bank ini dianggap yang paling jujur gitu ya dalam menyalurkan bantuan sosial itu. Ternyata pemirsa Usik, ternyata anggapan kita selama ini, penilaian kita selama ini bahwa bank itu sangat ketat, bank itu sangat profesional, bank itu sangat memegang teguh terhadap administrasi dan lain sebagainya. Dalam konteks penyaluran bansos ternyata tidak sebagaimana yang kita bayangkan,
tidak sebagaimana yang kita simpulkan. Itu pemirsa Usik, tetap masih saya menunggu klarifikasi dan penjelasan dari pihak bank penyalur terhadap persoalan-persoalan yang muncul ke permukaan, baik dari masyarakat sendiri atau dari pihak pendamping dan lain sebagainya, bahwa persoalan-persoalan ini sebetulnya ada di bank, yang mestinya bank berpegang teguh terhadap SOP asasnya, SOP dasarnya, yaitu KYC. Yaitu tidak bisa bank harus tahu terhadap customernya, bank harus tahu terhadap nasabahnya, dan bank harus berhadapan langsung dengan pihak yang terkait. Itu saja pemirsa Usik, mudah-mudahan segera mendapatkan klarifikasi, mudah-mudahan segera ada jawaban dari pihak bank penyalur terhadap persoalan-persoalan yang muncul di lapangan, karena hari ini bansos itu sangat dibutuhkan KPM, bansos itu sangat menjadi hak dari KPM. Dan ingat, jangan sampai bermain-main dengan urusan orang miskin. Ingat, jangan bermain-main dengan hak-hak orang miskin, karena yang mengutuk itu bukan hanya aktivis, yang mengutuk itu bukan hanya pemerhati, tapi Tuhan pun mengutuk terhadap orang-orang yang tidak peduli terhadap orang miskin. Tuhan pun mengutuk terhadap orang-orang yang tidak memperhatikan orang miskin, apalagi mau memotong, apalagi mau merampas, apalagi mau merampok hak-hak orang miskin. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.